persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini. Mari siapkan hati Bapak Saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama, kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita minta biarlah Tuhan memberkati kita bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mendekat dengan Tuhan, bawa kami untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan pimpin kami semua, Tuhan bawa kami lebih lagi. Untuk kami dapat menikmati kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus, bawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Urapi kami dan penuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga
hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari bersama-sama katakan, ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Ini doakan Tuhan. Tiada
kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ya Yesus Tuhan, ku sembah dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Mari katakan hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Dalamku, ya Ramo ya Sado. Mari Bapak Saudara mulai angkat suaranya. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan mencurahkan minyak yang baru atas hidup kita. Kita punya persediaan minyak itu. Mari Bapak Saudara bawa hidupmu. Hampiri Tuhan. Bawa hidupmu sekarang. Ya Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan. Yesus Tuhan. Bawa kami lebih, bawa kami gereja-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, hanya Kau yang ada di hidup kami, hanya Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, bawa lebih lagi. Oh, biarlah ya Tuhan kemuliaan-Mu memenuhi kami. Kemuliaan Tuhan. Yesus Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak bicara, lihat, lihat. Ada waktu Tuhan atas hidup. Mari berdoa, minta biarlah minyak itu ada atas hidup kita. Persediaan minyak cukup. Tuhan melimpah, melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Kasih. Kami kagum hormat akan Engkau. Kami kagum ya Tuhan, akan kasih atas kedahsyatan-Mu atas hidup kami. Tuhan, Engkau Allah, Engkau Tuhan. Makasih Roh Kudus. Mari bersama-sama katakan, ku kagum
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Mari semuanya, haleluya, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Oh ya la ba 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 la. Sia la ba 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 la. Terima urapannya saudara, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. La ba la ba la. Oh ya la ba 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 la. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Tuhan beri lagi kami kesempatan untuk duduk diam di bawah kaki salib, untuk mendengarkan sabda firman. Tuhan penuhi kami dengan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan bisa semakin mengasihi Tuhan. Tuhan biarlah ya Tuhan kami bisa mengasihi-Mu lebih daripada hari-hari sebelumnya. Karena kami kenang, kami ingat betapa besar kasih-Mu buat kami. Tuhan Yesus, berikan kami bisa bertumbuh dalam kelemah lembutan, kerendahan hati, kejujuran. Tuhan Yesus tolong ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Kau ubah setiap hati kami. Kau jamah perkataan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, biar setiap ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan sakit penyakit, entah keuangan, entah mengalami kebingungan dalam keputusan yang harus mereka ambil. Biarlah firman-Mu ini menjadi tuntunan buat setiap kami. Oleh bilur-bilur Yesus semua yang sakit disembuhkan. Tuhan, Engkau adalah gembala kami. Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya Tuhan. Kau akan menuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan hari ini kita sama-sama bisa ketemu lagi. Kita akan sama-sama belajar ya tentang fondasi iman. Ya, kita akan belajar tentang fondasi iman. Kenapa kok penting kita belajar fondasi iman? Karena saudara banyak orang mengejar seberapa besar bangunan dari hidup dia. Ya kan, untuk diperbesar. Tetapi seringkali semakin besarnya
kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita seringkali lupa memperhatikan fondasi itu. Alkitab selalu bicara tentang fondasi, soal berakar, ya saudara, berakar baru bisa bertumbuh dan berbuah. Nah hari ini saudaraku Yesus Kristus, ya kan, fondasi, ya kan, Yesus memberikan perumpamaan, ya kan, waktu dia menutup khotbahnya di Bukit Bahagia pada Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita akan lihat saudaraku, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan yang melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang mendengar firman dan melakukannya itu ibarat seorang yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang apa? Orang bodoh. Ya, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah apa? Kerusakannya. Saudara, di sini kita melihat bahwa rupanya yang membedakan, ya, yang menentukan, yang membedakan yang mana orang bijaksana, yang mana orang bodoh, yang mana orang benar, yang mana orang fasik, yang mana orang beribadah atau orang yang tidak beribadah, itu perbedaannya ditentukan oleh apa? Ketika datangnya apa saudara? Pencobaan. Ya, badai dalam hidup, bagaimana mereka berespon, ya kan? Bagaimana mereka bereaksi. Alkitab katakan orang bijaksana karena dia punya fondasi yang kuat. Dengar firman, firmannya tersimpan dalam lubuk hatinya, dia perkatakan firman itu, dan firman itu menjadi satu nilai-nilai yang dia pegang dalam hidup dia. Saudara, yang dia yakini, yang menjadi tuntunan buat dia. Di luar itu aku gak kerjakan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, semuanya difilter oleh firman. Inilah orang yang membangun rumah di atas fondasi yang kuat, yaitu apa? Batu. Jadi saudaraku yang Kristus, saya tuh belajar, ya, saya mau baca ini kan buka di dalam renungan saya ini, saudaraku, ya, tentang fondasi. Fondasi itu nggak kelihatan, saudaraku, ya, atau akar itu nggak kelihatan yang menopang ke atas. Hari ini saya ingin bagikan kepada kita semua, saudaraku, ya kan. Kadang-kadang apa yang kita lakukan, ya kan, itu yang paling penting. Kemarin ya Pak, kita bahas tentang membawa cadangan minyak. Seorang yang membawa minyak cadangan, ya. Ini hal yang penting. Orang yang bawa minyak cadangan itu seperti orang yang memang ngerti tentang ini loh, aku harus punya fondasi yang kuat. Apa sih sebenarnya itu lambang daripada apa? Saudaraku, orang yang punya fondasi yang kuat, ada 3 hal yang saya mau beritahu pada saudara. Yang pertama, firman Tuhan itu ditanam dalam hatinya setiap hari. Dia masukin saudaraku. Ya, orang gak tahu, orang gak lihat. Fondasi kan gak kelihatan, betul gak saudara? Masukin. Seberapa besar, seberapa banyak firman kita masukkan ke dalam pikiran, ke dalam hati kita, sebesar itulah fondasi yang kita sedang bangun. Yang kedua, kalau kita sudah banyak firman kita renungkan, ya, lewat apa saudara? Saudara saat teduh, saudara ikutin Menara Doa online seperti ini, setiap firmannya, setiap prinsip-prinsipnya saudara catat, saudara pikirkan, perkatakan, hafalkan, masukkan, mengerti, didoakan, saudaraku. Ini saudara sifat. Lama-lama yang kedua saudara, fondasi ini berupa apa? Saudara, saya bisa memiliki kepekaan akan tuntunan Roh Kudus. Itu orang fondasi. Jadi setiap keputusan kita, saudaraku, bukan cuma sekedar ada orang kan mau doa, tapi karena tidak ada yang namanya
disiplin rohani yang terus dijaga dalam kesunyian. Sekali lagi saya ulang. Ya kan? Membangun fondasi itu adalah kita sedang membangun disiplin rohani yang kita pelihara di dalam apa? Kesunyian, kesendirian. Memang kalau saudara baca ya saudara ya, di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang besar, selalu Tuhan pisahkan. Makanya kata dipisahkan, kados, dikuduskan, saudara ini hal yang penting. Supaya orang ini bisa membangun fondasinya. Dia bisa bicara Tuhan bisa bicara, lalu dia latih, denger. Terus ini saudaraku. Nah hari ini saya ingin bagikan betapa pentingnya fondasi. Fondasi itu kita dibangun fondasi yang kuat atau roboh ketika datangnya apa? Badai dan pencobaan. Saya berdoa. Nah Yakobus lebih jelas, saudaraku lebih jelas memberitahu kepada kita saudaraku ya. Kitab Yakobus ini, kalau kita baca Yakobus pasal pertama, dia mengakhirinya dia kan dengan contoh. Bagaimana caranya seseorang itu menjadi pelaku firman. Seorang yang mau membangun fondasi dalam hidup mereka. Ya kan, fondasi iman, ya kan. Di dalam Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 mari kita akan baca, kita akan lihat sama-sama saudaraku, ya. Ada 3 ciri daripada seorang pelaku firman atau seseorang yang membangun fondasi iman. Hidupnya dibangun dalam fondasi sebagai pelaku firman. Kita baca 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau orang yang beribadah, supaya kita dikenal sebagai orang yang beribadah, kita menjadi orang yang bisa mengekang apa? Lidah. Nah hari ini kita bahas yang poin ini saudara. Ya, poin ini. Ya, nanti besok ya saudara akan dengarkan ya kan saudara lanjutannya untuk poin yang kedua. Yaitu ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Jadi yang kedua adalah ciri orang yang beribadah. Dia adalah seorang yang suka menolong orang lain tanpa pamrih. Ya, Rasul Yakobus jelaskan bahwa janda dan anak yatim piatu mereka adalah orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan saudara. Itu maksudnya di sana. Yang ketiga adalah menjaga supaya dirinya tidak dicemari oleh apa? Oleh dunia. Jadi 2 poin ini yang terakhir kita akan bahas besok. Nah hari ini saudara, kita akan bahas ciri daripada seorang yang mengekang lidah. Seorang yang beribadah, seorang yang membangun fondasi imannya di dalam Kristus adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang bisa mengekang lidahnya. Apa cirinya saudara? Yang pertama, orang ini bisa menjaga perkataannya. Orang ini bisa menjaga perkataannya. Seorang yang bisa menjaga perkataannya, dia itu mengetahui kapan harus berdiam diri. Saudara, kapan dia harus ngomong, kapan dia harus berdiam diri. Kapan harus berdiam diri? Kita contoh Yesus. Satu hari, ya kan kalau saudara baca dalam nubuatan kitab Yesaya, Alkitab katakan Yesus tuh waktu menghadapi siksaan, dia tuh berdiam diri seperti domba yang keluh. Keluh tuh diem. Makanya pada waktu dia sedang akan menghadapi Getsemani, akan menghadapi salib, ada perkataan Yesus kepada para murid, aku tidak akan banyak berbicara. Kenapa saudaraku? Ya kan? Karena dia akan menghadapi salib. Karena perkataan kita, saudaraku, itu akan mengarahkan jalan kita. Katakan amin saudara. Perkataan kita ini benih. Saudara, bagi perasaan kita. Jadi orang yang bisa mengekang atau menjaga perkataannya adalah orang yang tahu kapan dia harus diam. Satu hari ketika dia
berjumpa dengan Marta dan Maria, Yesus tuh Alkitab kata maskul hatinya. Sedih, dia menangis, tapi dia tidak ucapkan sepatah kata pun. Ngerti saudaraku? Itu namanya. Yang kedua adalah orang yang bisa menjaga perkataan, orang yang tahu kapan harus berbicara dan bagaimana cara mengatakannya. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ya kan? Nah, kalau kita bisa menjaga perkataan kita sedang menjaga apa? Perasaan kita. Katakan amin. Kalau kita bisa jaga perasaan atau pikiran kita sedang menjaga apa? Ritme hidup kita. Kita bisa menjaga ritme kerja kita agar tetap produktif dan berbuah. Karena ada apa? Kasih karunia. Yang ngerti katakan amin. Kalau tiap hari saudara berkata aku gak suka ini. Bos, pemarah, bos, pelit. Kerjaan makin banyak. Gaji gak ada. Terus saudara ngoceh terus. Perasaan saudara. Ritmenya itu udah gak enak. Kerja itu gak produktif. Ngerti gak saudara? Kalau ngeluh terus, ngomel terus, gak setuju. Saudara akhirnya, kita udah belajar. Apa yang tidak kita hargai. Apa yang kita tidak hormati. Segala sesuatu yang kita pandang rendah. Kita ngeluh. Maka kita akan terbuang dari situ. Kita akan kehilangan dari situ. Saudara-saudara, jaga perkataan. Ya kan? Apabila kita bisa jaga perkataan kita jaga pikiran dan perasaan kita. Saya ngerti, katakan amin. Kalau kita jaga pikiran, perasaan, kita jaga ritme hidup kita dan ritme daripada kerja kita. Efesus 4 ayat 29 sampai 30. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun. Supaya di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan apa? Roh Kudus. Perkataan kita bisa apa saudara? Mendukakan Roh Kudus. Hilangnya sukacita. Hilangnya minyak. Saudaraku, boro-boro bawa cadangan minyak. Yang ada pun habis. Saudara, yang telah mempertahankan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi kita bisa menjaga perkataan kita. Kalau kita bisa menjaga kita jaga pikiran. Untuk bisa menjaga pikiran dan hati kita, ya kan kita harus membangun kebiasaan apa? Bersyukur. Berdoa. Naikkan nyanyian pujian. Isi pikiran kita dengan apa? Perkataan firman tiap hari. Katakan amin saudara. Ini orang yang beribadah. Kalau kita nggak disiplinkan ini saudara. Nanti orang pelayanan kok kata-katanya kok suka bolak-balik omongan. Kok gampang sekali berdosa. Karena gak pernah ada latihan rohani. Dia gak ngerti. Orang yang beribadah harus bisa ngekang perkataan. Bisa menjaga perkataan. Menjaga perkataan, dia tahu kapan harus bicara. Kapan harus diam. Ya. Kadang-kadang kita kan seharusnya kita bicara, kita diam. Harusnya diam, kita bicara. Ini yang menimbulkan. Makanya di sini pentingnya apa saudara? Bukan cuma pengetahuan. Tapi juga kita perlu apa saudara? Hikmat dan pengertian. Kalau hikmat tuh bukan, kalau pengetahuan kan ada di otak. Kalau hikmat pengertian tuh udah di hati. Saudara bisa ngeri, katakan amin. Banyak orang bisa, banyak orang pinter. Tahu saudaraku, ya Jack Ma yang ngomongnya, Jack Ma. Dia bilang begini, saya tuh lebih seneng loh. Dia bilang bicara sama orang bodoh daripada orang pinter. Tetapi saya lebih suka berbicara dengan orang bijak. Orang bijak itu dia berbicara bukan cuma berdasarkan otaknya. Tapi dari hati. Saudara ngerti? Sini katakan amin. Itu ada pengertian yang lebih dalam. Saudara sudah tahu contohnya kan? Saya kasih contoh gini saudara. Orang yang bijak bicara dari hati gini. Kemarin saya seperti kasih contoh kalau nggak salah di doa pengurapan. Pengetahuan tuh menjelaskan bahwa anak kita masuknya kan sekolah jam 7 pagi. Kita harus bangunin dia jam berapa? Kira-kira jam 6 lah. Dia masih tidur nih jam setengah 6, hampir jam 6. Kita harus bangun, kita tahu nih. Kalau enggak nanti persiapan apa? Telat. Saudara, itu pengetahuan. Tapi bagaimana cara kita membangunkan dia
Itu yang namanya hikmat dan pengertian. Saudara bisa ngerti? Anak kita ini salah. Nilainya ini jeblok. Saudaraku, kita tahu harusnya pengetahuannya adalah dia harus lulus ini. Kok dia gagal? Nah, cara kita berbicara itu yang namanya hikmat. Saudara, hikmat itu udah bicara di hati. Saudara bisa mengerti bahasa saya sini, katakan amin. Ya kan? Nah, ini kalau makanya hati ini penting dipenuhi dengan apa, saudara? Dengan firman. Karena firman itu adalah Allah. Allah itu adalah kasih. Itu terus tek gitu kan. Kalau dipenuhi dengan kebanyakan firman kita isi, saudaraku, ya. Itu nanti Roh Kudus akan bekerja. Bagian kita hanya renungkan firman, nanti untuk yang menghidupkan firman, menjadikan firman sebagai pengertian dan hikmat, itu karya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberitahu kepada kita. Hal-hal apa? Itu tergantung daripada kerajinan kita untuk belajar. Saudara belajar, ada pengetahuan yang kita masukkan. Nanti didoakan, intim dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Terus dalam hadirat, itu kan. Yang kedua, orang beribadah itu, saudara, itu masuk ke dalam apa? Ya kan, ciri orang yang bisa mengekang lidah adalah orang itu bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang memulihkan dan apa? Menguatkan. Katakan amin, saudara. Ya. Yesaya 50 ayat 4 katakan apa? Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa? Lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mendengar apa? Mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Kalau kita punya disiplin rohani yang kita jaga, ya kan, secara tersembunyi. Dengan cara apa, saudara? Setiap pagi kita doa, ngucap syukur, baca firman atau dengar pengajaran firman, kita catat itu. Dengar baik, saudaraku. Maka kita punya lidah seperti seorang murid. Tapi kalau kita bangun pagi yang kita isi adalah, saudara, hal-hal sampah, pikiran-pikiran duniawi, orang ngoceh-ngoceh, orang marah-marah di handphone kita, saudaraku. Maka yang keluar dari mulut kita, itulah yang marah-marah, yang negatif, yang sini. Saudara bisa ngerti? Coba saudara pikirkan ini. Sepatah kata yang kita ucapkan kepada orang yang letih lesu. Siap untuk menyerah, siap untuk putus asa dia. Tepat pada waktunya kita ngomong. Ya kan? Tepat ketika mereka membutuhkan. Perkataan itu akan mengubah jalan hidup dia. Amin, saudaraku. Jadi perkataan diucapkan tepat pada waktu itu bisa membalikan keadaan. Mengubah jalan hidup seseorang. Saya kasih contoh, saudara, Yesus dan wanita Samaria. Yesus tidak hanya berbicara benar, tetapi Yesus berbicara dengan apa? Penuh kasih dan kepekaan. Pada waktu dan cara yang tepat dia bicara sama perempuan itu. Sehingga perempuan Samaria hatinya terbuka dan hidupnya diubahkan. Saya kasih contoh lagi, saudara. Ini sebenarnya berat untuk menegur seorang raja yang paling berkuasa, orang nomor 1 di Israel. Saudaraku, yang sedang melakukan satu dosa dan kesalahan di mata Tuhan. Nabi Nathan itu diutus, saudaraku. Itu berat. Tapi saudara lihat sini. Perkataan Nathan. Nathan tidak langsung menghakimi Daud. Tetapi dia pakai perumpamaan. Saudara. Sehingga Daud bisa terima teguran itu. Dan waktu dan cara penyampaian Nathan. Itu biasanya apa? Daud terima itu. Daud bertobat. Ada contoh, ada kesaksian. Ya kan, Pak, saya dibuang. Karena saya bongkar kasus, Pak. Di kantor saya. Semua berjemaah. Saya pikir, saya ngomong. Sekarang
Itu caranya mungkin. Saya bilang mestinya kamu dipromosi dong kalau misalnya bisa bongkar kasus itu. Harusnya dipromosi. Enggak Pak, justru saya dibuang. Ya mungkin caranya. Hidup tuh penting. Jangan cuma tahu benar salah. Tapi berdoa minta hikmat pengertian bagaimana caranya. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Itu banyak orang-orang pinter kok nggak naik. Yang ada kecewa. Tuhan cari, Tuhan mau angkat. Saudara tahu, dengan hikmat Allah meletakkan dasar bagi apa? Bagi bumi. Tapi dengan pengertian tiang-tiang itu naik ke atas. Dengan pengertian diangkat kita. Jadi pengertian, kalau pengetahuan kita tahu. Ini pengetahuan. Ini benar di salah. Kalau hikmat, kita bisa tahu kapan kita memulai apa yang kita tahu. Kalau pengertian, saudara bagaimana menggunakannya. Saudara bisa mengerti bahasa saya di sini. Katakan amin. Bagaimana caranya gunakan. Kalau hikmat kapan mulainya, kapan ngomongnya. Kalau udah pengertian dia udah ngerti. Nah untuk sampai kepada pengertian, ini bicara masalah hati. Masalah kedekatan. Kenapa banyak orang itu cerdas sekali. Kok gak keangkat, gak dipilih. Saudara tahu kenapa? Karena gak punya pengertian. Hari-hari ini kita harus doa minta wisdom. Saudara, wisdom. Hikmat dari Tuhan dan understanding itu. Bukan cuma kita tahu. Pengetahuan harus ditambahkan terus. Karena tidak mungkin kita bertumbuh dalam hikmat dan pengertian kalau tidak punya pengetahuan. Kecerdasan. Yang ngerti katakan amin sudah. Cara-caranya. Kehidupan rumah tangga kita. Ya kan saudara, kehidupan pelayanan apapun itu. Saudara bisnis, pekerjaan, karir, mendidik anak. Itu perlu yang namanya pengetahuan, hikmat dan understanding. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Nah orang yang beribadah, ya saudara itu dikenal dengan hikmatnya. Saudaraku, kita nggak bangga, nggak menjadi sombong karena hikmat. Kita nggak boleh bermegah dari kekayaan kita. Tapi yang kita mau bermegah adalah karena kita punya Tuhan yang selalu menjawab doa. Karena hikmat kan itu kan kita bisa dapat karena kita berdoa. Kata Tuhan, barang siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Saudara bisa mulai sini, katakan amin. Yang kedua, ya kan hikmat itu tidak timbul karena apa? Karena kita memahami, kita mengenal Allah. Karena kita punya hubungan dengan Dia. Hari ini saudara Kristus, ini penting. Saudara ya, biar kata-kata kita, saya rindu perkataan kita bisa mengubah banyak orang lain. Mengangkat mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Yang ngerti katakan amin. Tapi itu hanya bisa kalau setiap hari saudara doakan, ubah hatiku Tuhan. Karena apa yang keluar dari mulut, itu berasal dari hati. Jadi apalagi yang harus kita katakan? Saudara, orang yang mengekang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus disiplinkan apa-apa yang harus keluar dari mulut kita. Apa-apa yang gak boleh. Itu orang yang beribadah. Katakan amin saudara. Nah oleh karena itu kita harus perhatikan juga apa-apa yang boleh masuk dalam pikiran hati kita. Apa-apa yang gak boleh. Supaya kita tahu, kita bisa. Coba aja saudara, kalau saudara habis nonton dan dengar sesuatu. Misalnya khotbah yang bagus-bagus atau film-film yang membangun gitu kan. Pasti nanti yang kalau saudara ketemu orang, saudara akan cerita. Itu yang akan keluar. Itu yang keluar. Setuju gak saudara? Katakan amin. Apalagi itu berkesan, kena banget sampai ke perasaan. Kalau lu buka hati, pasti saudara cerita. Sebaliknya, kalau saudara nonton dan dengar hal-hal yang jahat, yang negatif, yang enggak ini kan. Pasti itu yang akan kita keluarkan omongannya. Orang yang beribadah itu tahu bedakan ini. Yang ketiga, seorang yang beribadah ya, yang bisa menjaga, mengekang lidahnya adalah seorang yang menggunakan pedang roh.
atau firman Tuhan dalam kehidupan dia. Katakan amin. Efesus 6 ayat 16-17 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah kepotong keselamatan dan apa? Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Salah satu bagian penting dari perlengkapan senjata itu adalah apa? Pedang roh kalau saya, yaitu firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, ini penting banget. Kalau kita mau disebut sebagai orang benar. Yang punya fondasi. Seberapa besar ya Tuhan mau percayakan kita pekerjaan-pekerjaannya. Biasanya dia akan dorong kita untuk membangun satu fondasi-fondasi yang baru. Supaya pada waktu dia percayakan itu, kita gak rubuh. Katakan amin. Sekali lagi saya mau ngomong. Tuhan tidak pernah berikan kita pencobaan melampaui apa? Kekuatan kita. Tetapi Tuhan juga tidak akan memberikan berkat, kekayaan, kekuasaan, apapun itu melampaui kekuatan kita. Kekuatan itu ada di mana? Bukan di sini, di sini. Kekuatan apa? Kekuatan kita kasih. Kasih. Pengetahuan, hikmat, pengertian itu di situ kasih. Di sini. Bukan sekedar di sini. Sini harus di sini juga ada. Seberapa besar? Tuhan tidak kasih kita kekayaan, dia kasih kita kekuatan berkekayaan. Kekuatan apa? Itu kekuatan apa namanya? Dunamis itu di sini saudaraku. Kasih. Gimana Yesus kalahkan maut, kuasa yang terbesar? Kasih, salib kan? Mati disalib. Ibu bapak dapat sini, ini firman. Oh kita masukin firman. Kita perlu pelajari, kita ucapkan sesuai dengan situasi kebutuhan kita. Firman itu luar biasa. Sambil tidur pun saudara, waktu saudara sakit tidur, omongin firman. Itu semua. Saya saksi sedikit ya, itu tiba-tiba waktu hari Minggu. Mungkin habis layani, habis ajak main tuh. Ya memang di depan saya istri Pak Paul tuh bukatin tuh batuknya sampai ngeri kan. Nah pulang saya minum kayaknya es gitu loh, minum es lagi. Memicu daripada alergi. Batuknya setengah mati itu dari Minggu malam sampai Senin seharian. Wah kalau batuk tuh sakit ya minta ampun sampai susah. Saya doa sama Tuhan, saya perkatakan firman sambil tidur. Terus waduh hari Selasa ada pelayanan nih. Ibadah menara doa 2 kali, doa pengurapan sekali. Wah ini kuat ya di badan. Itu badan udah lemes. Wah karena batuk terus saudaraku. Saya lihat Tuhan tuh ajaib. Saya minta istri saya coba deh mintain obat ya untuk yang ini. Hikmatnya saya doakan yang dokter Haris yang mau kasih obat itu. Jangan sampai salah biar dalam ketepatan. Aku minum sekali ini jadi sembuh. Saya perkatakan terus. Saya mau pelayanan hari Selasa. Saya kalau bisa mau khotbah. Karena Selasa yang sebelumnya saya udah gak khotbah. Ini harus nih. Saya bilang gitu, Tuhan tolong saya. Tapi tuh kalau lihat Senin sepertinya tuh gak ada harapan untuk bisa Selasa bisa. Tapi saya melihat pada waktu Senin, masuk hari Selasa pagi. Saya juga ngomong sama istri, mungkin pagi aku gak ikut dah. Kayaknya nih kok masih belum ya. Tapi Tuhan Roh Kudus, itulah kalau ada firman. Apalagi saya ini kayak macam, saya merasa bahwa saya dapat salah satu orang yang dapat kehormatan besar dari Tuhan. Untuk banyak belajar firman, untuk ngajar firman. Sehingga keuntungannya banyak buat saya. Ketika saya ngalami ini, ya kan Roh Kudus bicara lewat firman. Ayo dong, angkat imannya, percaya, langkah, ikut doa pagi. Ya kan, ikut doa pagi, sembuh nanti sembuh. Ya kan, kuat kamu bisa. Saya bilang sama istri saya, dah kita doa pagi aja, dong gitu kan, kita doa pagi. Ini pagi kan nanti Bu Adit ada acara juga, ada kerjaan, separuh gak apa-apa. Singkat kata sudah kemarin, langsung saya sembuh. Bisa ikut 3 kali sesi itu, beri kemuliaan buat Yesus. Jadi firman tuh kadang-kadang kita pikirnya simple ya. Karena yang kecil-kecil aja.
kecil. Waktu saya juga check up, saya udah mikir kan, kadang-kadang itu suara kan, nah makanya pikiran, siapa yang percaya pikiran itu kan medan peperangan rohani, betul tidak? Coba kalau saudara mau check up, pasti peperangan rohani. Ini udah lama loh kamu gak check up, ini gini. Udah tuh, kamu kan gejala-gejala itu yang kita rasa itu keluar sebenarnya suaranya. Kok akan kanker ini loh, kanker ini, kamu nanti akan ada ini semua. Itu keluar semua di sini. Nah pilihannya adalah kalau kita punya firman. Kita sudah ngajar firman, itu pentingnya ngajar firman. Makanya sudah mulai dengan kelompok kecil. Itu yang bantu saya. Perkatakan, ambil keputusan. Nanti hasilnya semuanya bagus. Hadapi, saya doain Bu Andit. Dia juga takut, gak mau. Nah, saya doain aja, dia bilang gak ngomong aku doain supaya kamu mau ya. Enggak. Ya dia takut gitu kan. Semua siapa sih yang berani? Kalau yang nggak kebiasaan ya, kan itu udah lama itu. Ini kita mau total semuanya gitu kan lihatin itu. Singkat kata bilang, aku ikut dah, dia bilang gitu. Oh bagus, bilang gitu. Dari situ kita berdua itu kan, dan hasilnya akhirnya ya oleh anugerah Tuhan kita lewatin dan bagus semua hasilnya. Beri kemuliaan buat Yesus ya. Jadi pikiran ini loh. Ya kan kadang-kadang kan hal yang nggak perlu dikhawatirkan, hal yang nggak perlu ditakutin. Tapi kan karena di sini. Mungkin saya bilang, jadi orang ibadah ya ibadah beneran. Dengar firman, masukin firman, perkataan firman, lakukan. Itu fondasi. Karena nanti kan kita ada keputusan yang kita mau ambil nih. Waktu keputusan kita ambil, itu Roh Kudus yang nuntun karena ada firman di kita. Ini loh. Kalau ini kosong, ya udah seperasaan-perasaan kita. Kita maksudnya berdasarkan perasaan kita. Kok udah perasaan kita mau bahaya. Banyak salahnya saudara. Kalau perasaan aku seneng loh dia loh. Perasaannya kayaknya orang bagus ya. Ini gak bisa. Hidup harus berdasarkan fondasi, prinsip. Firman. Amin. Soal kesehatan, saudara yakin aja. Sepanjang saudara ngerti saya punya tugas untuk memuliakan Tuhan. Besarin segala macam. Tuhan pasti beri saya sehat. Tuhan cukupi segala kebutuhan saya. Baik orang-orang yang saya untuk nolong saya. Baik itu uang yang saya butuhkan. Saya harus pikir seperti itu. Yang ketiga katakan amin. Kalau memang sudah tugas selesai. Ya oke Tuhan kalau bisa ada anugerah tanpa sakit ya bisa enggak balik. Kalau enggak bisa enggak apa-apa. Pokoknya jadilah kehendakmu lah. Pokoknya kalau kita nggak mau atur-atur Tuhan. Biar Tuhan yang atur kita. Saya ngerti kalau Tuhan izinkan ada sakit. Gak usah takut. Untuk nyatakan kemuliaan Tuhan. Soal keuangan dan soal apapun saudaraku. Oleh karena itu. Kalau saudara orang beribadah. Saudara tahu. Gunakan apa? Pedang roh. Pedang roh. Katakan amin sudah. Pedang roh. Firman Tuhan. Itu iblis paling takut dah. Kalau saudara sudah udah. Nih kita nih pikiran kan. Ngomong-ngomong yang negatif yang gitu. Ngomongin dia firman. Stop dia. Saudara nyanyikan nyanyian pujian buat Tuhan. Dia terbungkam. Katakan amin. Jadi firman Tuhan itu senjata rohani. Untuk kita bisa pakai ketika musuh menyerang pikiran kita. Ya saudara. Kalau kita bertekad menjadi pelaku firman. Maka firman Tuhan itu akan menjadi filter penyaring. Dari segala sesuatu yang bisa masuk. Yang boleh masuk atau yang ditolak untuk masuk. Ke dalam pikiran dan hati kita. Itu saudara. Kita kan kadang, kita jadi berlaku aneh kadang-kadang kan. Kita bisa berlaku aneh, berlaku negatif kepada orang. Saudara, yang sebenarnya itu dia gak ada masalah sama kita. Karena kita izinkan iblis berbicara dalam pikiran kita tentang hal yang negatif tentang orang itu. Apalagi kita dapat omongan dari orang. Tapi kalau kita memang punya fondasi, gak gampang goyah. Dasarnya apa? Kita bisa melihat dasar fondasi iman itu ada kasih. Mungkin dia lagi sedang begini, tapi ternyata itu enggak. Jadi ketika saudara, ini
orang yang beribadah dia bisa pakai pedang roh ini. Waktu dia stres, waktu dia depresi, dia pakai, dia perkatakan itu. Ya, Tuhan memberikan, saya tulis ya, nyanyian pujian, ganti semangat yang pudar. Yesaya. Coba di Mazmur kata, mengapa engkau tertekan di jiwaku? Kenapa Sabta kamu kok stres? Ya kan? Saya mau cerita waktu saya kolons itu dimasukin dari ini untuk cek ucus ya, sama yang di belakang sekaligus itu saudaraku. Jadi saya nunggu start tuh datang ke harusnya jam 8 pagi. Itu kan udah puasa dari kemarin. Kalau saya terakhir makan jam 8 lah saya makan terakhir. Jadi saya datang sana jam 8 sudah nunggu udah. Terus saya suruh buang-buang air kan. Dikasih minum tuh 3 liter lah kita minum. Campurin rata bubuk itu yang nanti kita keluar sampai bersih. Saya tuh jam 12 sudah bersih saudara, udah gak ada lagi. Bersih semua ucus saya sudah. Gak ada kotorannya lah, gak ada ya, ininya. Singkat kata, tuh rombongan saya yang jam 8-an tuh gitu. Semuanya sudah di jam 11, jam 12 sudah pada selesai. Sudah pakai baju, sudah pakai ini. Saya masih pakai piyama, kimono yang begitu tuh. Dingin banget lagi. AC-nya saudara kok dingin gitu. Terus sampai jam 3 belum juga Pak. Jadi rombongan yang jam 11 baru datang lagi. Belum. Ini saya begitu. Buset ini, saya ini puasa ini. Sudah puasa, yang ada dikeluarin sudah bayangin. Waktu saya puji Tuhan. Dari situ saya mulai apa? Saya doa sama Tuhan. Tuhan, ini nih gak pernah saya nih puasa sampai jatuhnya 22 jam. Puasa 20. Udah mulai lemes badan saya tuh. Ini belum juga diapain. Tanya. Dia bilang, tunggu. Rupanya memang dokter saya ini paling rame. Saya datang awal, antrian terakhir jadinya. Saya juga bingung mungkin filenya apa, gimana selip. Ya mungkin Tuhan izinkan saya udahlah. Nyembah terus gitu kan. Dengerin segala macam. Jadi perkataan awal itu gelisah. Makin lama nunggu kan makin lama dieksekusi kan makin tegang itu kan, betul gak? Saudara, cerita saya ini adalah gitu. Saya tanya, ngapa kok tegang jiwaku? Sabta, ngapa kamu tegang? Ayo dengerin, saya denger nyanyian pujian. Dengerin lagi yang menara doa online. Yang saya khotbah, saya nyanyi segala macam. Itu ikutin. Sekarang udah setelah ini kan hasilnya ya. Bagus, tak ada masalah dan lain sebagainya. Jadi ada 3 hal. Saudara, orang beribadah. Dia mau jaga perkataannya, artinya apa? Dia tahu kapan diam, kapan dia harus berbicara. Kalau dia berbicara, dia coba berpikir. Kata-kata saya ini, saya ingin supaya perkataan ini keluar, ada kasih karunia yang dengar. Imannya naik, sehingga dia dapat kebaikan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang berikutnya lagi kita harus buat, saudara, perkataan kita ini ada perkataan yang apa saudara? Perkataan yang jadi pedang roh. Saudara, untuk diri kita. Saudara bisa nubuatin diri saudara. Saudara mau semua itu saudara bisa terjadi. Karena apa saudara? Hati. Yang penting ini hati. Ya, hati kita tulus, hati ini benar. Katakan amin. Itu penting. Minta berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan saya hati yang bisa memahami. Yang bisa membedakan. Mana yang benar, mana yang salah. Ya kan, untuk kami bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang saya harus katakan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Bapakku berdoa. Di menara doa ini Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kalau kami bisa mengekang perkataan. Mengerti kapan kami harus diam. Kapan kami harus bersuara. Dan bagaimana caranya kami mengatakannya. Maka hidup kami, ritme hidup kami akan produktif. Kami akan melihat makarios. Ada makarios dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan kami terus membuka telinga kami. Untuk terus mendengar ya kan. Mempertajam telinga kami. Sehingga kami bisa memiliki lidah seorang murid. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kita doa saudara, kita nyanyikan lagu ini.
ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita makan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.